Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto, saudaraku. Eh, Kesempatan ini saya akan mengisahkan Resi Manumayasa di Wukir Tahu. Siapakah Resi Manumayasa ini kan? Ini sebetulnya adalah eyangnya eh, Begawan atau Resi Abhyasa yang nantinya Resi Abhyasa menurunkan Dastarasta, kemudian Pandu, sehingga dari keturunan kedua orang itu melahirkan Kurawa dan Pandawa yang akhirnya bisa timbul perang Bharatayuddha akibat harta kekayaan kerajaan Hastinapura. Ya nih saudaraku. Baik, kita lihat. Ini saya ambil dari Serat Paramayoga karya Raden Ngabei Ronggowarsito, saudaraku. Kita lihat, kita amati silsilah Resi Manumayasa dari Retawu. Seperti kita ketahui, saudaraku, bahwa Mbah Nabi Adam dulu melahirkan Nabi Sis dan seterusnya, akhirnya melahirkan Sang Hyang Wenang ini dari Nurasa. Sang Hyang Wenang punya keturunan Bathara Tunggal. Bathara Tunggal menurunkan guru, kemudian menurunkan Brahma Wisnu, sampai dengan keturunan yang kesekian, 10 kalau tidak salah itu, di sana ada dari Brahma turun Brahmana Raja, Brahma Satapa, Parikenan, dan Resi Manumayasa. Ketika Resi Manumayasa ini menikah dengan Ratnawati, menurunkan Satrukem, Sriati, dan Manudewa. Ini saudaraku. Nah ini kita lihat. Resi Manumayasa itu merupakan turun ke-10 dari Nabi Adam, saudaraku. Melalui Raden Parikenan. Ayahnya Manumayasa adalah Raden Parikenan. Raden Parikenan bersama Dewi Brahmaneki berputra Raden Kaniasa, Raden Manunbawa, dan Raden Paridharma. Raden Kaniasa inilah nantinya akan diberi nama Resi Manumayasa. Ya. Mereka bertiga menuju tanah Gandhara, pemberian Prabu Basupati di Kerajaan Wirata, kakak Dewi Brahmaneki. Di perjalanan diadang Prabu Rambanda, putra Prabu Kuramba yang telah dibunuh Raden Kaniasa. Pertempuran seimbang antara mereka, sama-sama sakti. Namun Prabu Rambana dan Patih Saswamertiu dari kerajaan Pringgondani akhirnya berhasil terkalahkan oleh Raden Manumayasa. Akhirnya Rambana CS ini bersumpah dan siap mengabdi pada kerajaan Wirata. Ini kisahnya. Raden Kaniasa berguru kepada Bathara Guru. Dalam perjalanan pulang tuh, perjalanan menuju ke tanah Gandhara, diadang banjir, saudaraku. Ketika saudara dari Raden Kaniasa terhanyut, Manunbawa, Paridharma, dan Arya Damaruci terhanyut, namun bisa diselamatkan oleh Raden Kaniasa. Sementara karena banjirnya luar biasa, maka Raden Kaniasa pun terhanyut dan diselamatkan oleh Bathara Wisnu yang sedang turun ke bumi menuju Gunung Saptawarga. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, saudaraku ini. Akhirnya Raden Kaniasa diangkat murid oleh Bathara Wisnu dan diajari ilmu pengetahuan dan kesaktian. Dari sinilah Raden Kaniasa diperintahkan bertapa di Gunung Saptawarga oleh Bathara Wisnu dan diganti nama menjadi Resi Manumayasa.
urusan membuka tanah Gandhara dilanjutkan oleh Raden Manunbawa dan Raden Paridharma. Oke, mereka berpisah. Ya. Resi Manumayasa membuka padepokan Ratawu di Gunung Sabtuarga. Ini ada. Sana ada 7 tempat pertapaan. Raden Kanyasa melihat ada seberkas cahaya teja tegak lurus ke angkasa, memancar keluar dari tubuh seekor wanara berbulu putih bersih yang sedang bertapa. Wanara itu adalah Kapi Supalowo, dan setelah terbangun dari topanya, dia menyambut kedatangan Raden Kanyasa. Kapi Supalawa pun putra Batara Guru, ini dalam bertapanya dia ingin mendapatkan kesempurnaan hidup, saudaraku. Akhirnya Kapi Supalawa menjadi abdi dari Raden Kanyasa. Mereka akhirnya mendirikan padepokan Ratawu. Raden Parikenan ya tadi, putra Raden Parikenan yang bernama Kanyasa ini bergelar menjadi Resi Manumayasa. Sementara Kapi Supalawa bergelar Putut Supalawa. Sudah. Saudaraku, saat Resi Manumayasa bertapa di puncak Sabtuarga, dia juga dalam kondisi ingin meraih kesempurnaan hidup. Maka Batara Indra dan penghuni Kahyangan Suralaya merasa terganggu dan gerah karena kekuatan tapanya tadi. Akhirnya Batara Indra mengganggu tapa Resi Manumayasa dengan hujan, badai, petir. Tapi Resi tetap kukuh, tak bisa terbangunkan. Batara Indra menyuruh 7 bidadari terpilih, saudaraku. Cantik-cantik ya, mulai dari Batari Supraba, Batari Wilutama, Batari Warsiki, Batari Surendra, Batari Irim-Irim, Batari Gagar Mayang, dan Batari Tunjung Biru untuk menggagalkan tapa sang Resi. Namun saudaraku, para bidadari 7 itu tak berhasil, malah terlempar ke Kahyangan kembali. Ini karena kekuatan niat dari sang Resi Manumayasa dalam bertapa. Kemudian Sang Hyang Podowenang akhirnya mendarat di Gunung Sabtuarga. Sang Hyang Podowenang memberikan anugerah ilmu kesempurnaan hidup kepada Resi Manumayasa hingga sempurna, saudaraku. Maka ditunjukkan bahwa nanti putra Podowinenang akan bergabung dengan sang Resi di Sabtuarga. Ya, putranya Sang Hyang Tunggal nanti yang bernama Batara Ismaya, kakak Batara Guru, yang selama ini tinggal di alam Sunyaruri, alam jin, alam malakut. Ini dia nanti akan bergabung dengan Resi Manumayasa. Bagaimana kisah selanjutnya, saudaraku? Ya, ini kita lihat di sana. Resi Manumayasa bertemu dengan Kiai Samarasanta. Kiai Semar kalau istilahnya, atau Batara Ismaya ini. Kiai Samarasanta berlari menuju padepokan Sabtuarga, saudaraku, karena dikejar sepasang harimau merah dan putih. Kiai Samarasanta ini tahu kalau harimau itu adalah penjelmaan dari para dewa, maka dilarikan menuju ke Resi Manumayasa, saudaraku, oleh Samarasanta ini. Harimau tersebut perwujudan dari Batari Kanastri, atau istilah wayang Kanastren, dan Batari Kaniraras, putri Batara Hira, keturunan Sang Hyang Catur Kaneka, yang dikutuk sebab melakukan kesalahan. Samarasanta mengetahui bahwa salah satu dari Batari tersebut akan menjadi istri sang Resi. Akhirnya kedua harimau tersebut badar
dan menjadi bidadari lagi setelah mendapat panah dari Resi Manumayasa. Kiai Semarasanta mengabdi pada resi, kemudian Bathari Kaniraras diperistri sang resi, sedangkan Bathari Kanastri atau Kanastren diperistri Semarasanta. Maka pernikahan pun terjadi di sana. Resi Manumayasa menikah dengan Bathari Kaniraras yang disebut juga Bathari atau Dewi Retnowati. Sementara Kiai Samarasanta menikah dengan Bathari Kanastri yang disebut dengan Kenastren. Kiai Samarasanta bergelar Janggan Semara. Sejak saat itulah Janggan Semara atau Semarasanta mengabdi sebagai pengurus rumah tangga Padepokan Retau hingga sampai keturunan para Pandawa. Jadi beberapa tahun itu Semar itu mengabdi di sana. Ini wajah dari Kaniraras, kemudian sang resi Manumayasa, lalu sebelahnya lagi Dewi Kanastren, lalu menjadi istri dari Semarasanta atau Semar. Nah, begitulah saudaraku kisah dari Resi Manumayasa yang mendirikan Padepokan Retau di Gunung Sabtoargo. Saudaraku, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah satu, kita harus mau bersusah payah untuk mencari kesempurnaan hidup. Yang kedua, kita harus lurus, berjalan dengan lurus supaya mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, bisa kita ambil hikmah bahwa jodoh pati rezeki ini ada di tangan Sang Kuasa. Demikian saudaraku apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.